Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 24910951007 dari jurusan Teknik Elektro, kelompok 29, praktikan dari Praktikum Sistem Kendali 2026. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas relevansi awal dari modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Jadi yang pertama akan saya bahas di sini adalah diagram blok sistem kendali. Apa sih diagram blok sistem kendali? Diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Ada juga bagian-bagian utama dari diagram blok. Yang pertama ada garis sinyal dengan dilambangkan garis panah seperti ini, yaitu menggambarkan arah aliran sinyal. Lalu yang kedua ada subsistem atau plan dengan lambang G dalam kurung S, gambar kotak, berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri berupa suatu fungsi. Lalu summing point atau titik penjumlahan biasa dilambangkan dengan lingkaran dengan tanda X di dalamnya, yaitu titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Lalu yang terakhir ada branch point atau titik percabangan, yaitu titik percabangan dua sinyal atau lebih. Nah, di sini ada contoh dari diagram blok sistem kendali, di mana ada garis sinyal, lalu ada summing point, lalu ada garis sinyal lagi, ada subsistem di sini, lalu ada branch point atau percabangan di sini, dan ada subsistem. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama ada hubungan seri. Seperti pada gambar di sini ada diagram blok seperti ini dengan X2S sama dengan X1S dikali G1S dengan persamaan 1. Lalu persamaan 2 X3 sama dengan X2 dikali G2. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga menjadi X3 di sini sama dengan X1 dikali G1 dikali G2. Lalu jika hubungan paralel di sini dengan gambar diagram blok seperti ini, kita mempunyai persamaan 1 yaitu X2 sama dengan X1 dikali G1. X2 dikali X1, G1. X2 sama dengan X1 dikali G1. Lalu pada persamaan 2 kita punya X3 sama dengan maka X1 dikali G2. X1 dikali G2. Maka akan menjadi persamaan kedua. Lalu pada blok diagram ini terhubung ke titik penjumlahan atau summing point sehingga didapatkan X4 sama dengan X2 dikurang X3. Lalu X4 sama dengan kita masukkan X2-nya yaitu X1 dikali G1 dikurang X1 dikali G2. Sehingga didapatkan X4 sama dengan X1 dalam kurung G1 dikurang G2. Lalu selanjutnya adalah modifikasi diagram blok. Yang pertama, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi di sini kita itu memindahkan titik percabangan dari sebelum G diubah menjadi setelah G. Dan akan didapatkan rumus A sama dengan 1/G. Lalu yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Yang ini adalah percabangan setelah G, kita pindahkan ke sebelum G. Sehingga didapatkan seperti ini. Dan didapatkan rumus A sama dengan G. Lalu yang ketiga, pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, kalau yang tadi yang dipindahkan hanya garisnya saja, namun di sini yang dipindahkan yaitu titik penjumlahannya. Yang pertama ada dari sebelum G. Nih, titik penjumlahan sebelum G akan kita pindahkan di setelah G. Nah, dari rumus ini didapatkan G sama dengan A. Lalu yang keempat, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, sama kayak yang tadi, ini dari setelah G, kita pindahkan sebelum G. Maka akan didapatkan rumus A sama dengan 1/G. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama adalah sistem kendali lingkar terbuka. Apa sih sistem kendali lingkar terbuka? Jadi, sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Dengan catatan, umpan balik atau feedback subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Dengan diagram blok seperti ini, maka fungsi alih sistem kendali lingkar terbukanya adalah C/R sama dengan G.
Lalu keluaran sistem kendali lingkar terbuka adalah C sama dengan R kali G. Selanjutnya adalah pengertian sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Didapatkan diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti ini. Maka akan jadi kita menjadi lingkar tertutup dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, dengan kriteria kestabilan dan ketelitian, pada lingkar terbuka ini kurang stabil dan lebih teliti. Pada lingkar tertutup ini lebih stabil dan teliti. Lalu pada kemudahan pembuatannya, sistem kendali lingkar terbuka ini lebih mudah dibuat dan lingkar tertutup lebih susah untuk dibuat. Untuk umpan baliknya, sistem kendali lingkar terbuka ini tidak ada, dan pada lingkar tertutup ini ada. Lalu pada biaya pembuatan, pada lingkar terbuka lebih murah dan pada lingkar tertutup lebih mahal. Selanjutnya kita akan membahas konstanta pengali atau KP. Pengertian dari konstanta pengali ini adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengali KP adalah seperti ini, dengan fungsi alinya C per R sama dengan KP dikali G. Lalu pada diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali seperti ini, dan fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengalinya adalah C per R sama dengan KP dikali G. Selanjutnya adalah pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Pengertian dari PID sendiri adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Ada pula tipe-tipe pengendali PID ini. Yang pertama ada pengendali proporsional. Digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, sehingga menghasilkan output yang sebanding dengan input. Pengaruh pengendali P. Pada kondisi KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat, dan rise time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat, dan rise system akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil, sehingga terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Dengan catatan, nilai KP ini dapat diatur untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak dapat dihilangkan. Lalu yang kedua ada pengendali integral. Digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Nah, nilai error E diumpatkan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sehingga DU per DT sama dengan KI dikali E. Integralkan kedua ruas menjadi UT sama dengan KI integral 0 sampai T RT DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis U per E sama dengan KI per S. Nah, pengaruh pengendali I. Jika sistem diberi KI, maka respon sistem akan semakin lambat. Jika sistem diberi KI, sinyal ESS-nya sama dengan 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sistem diberi KI, sinyal ESS tidak sama dengan 0, maka output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Lalu jika KI-nya sangat besar, maka semakin cepat error hilang, tetapi osilasi meningkat. Selanjutnya, pengendali derivatif. Digunakan untuk menghilangkan steady state error, sehingga menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, UT sama dengan KI DE per DT. Dalam domain Laplace, ini dapat ditulis U per E sama dengan KD dikali F. Lalu pengaruh pengendali D. Jika sistem diberi KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Jika sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Jika KD ditingkatkan, stabilitas meningkat dan overshoot berkurang. Dengan catatan, kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Lalu yang keempat adalah pengendali proporsional integral atau PI. Digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional.
Nah, UT sama dengan KP dikali ET plus KP per TI integral 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah konstanta penguatan proporsional TI adalah waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis U per E sama dengan KP dikali 1 plus 1 per TIS sama dengan KP kali 1 per TI plus 1 plus TIS per TIS. Pengaruh dengan pengaruh pengendali PI. Jika sistem diberi pengendali PI, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, respon sistem jadi lebih baik. Lalu yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T. Lalu yang ketiga, overshoot tinggi. Dengan catatan, KI sama dengan KP untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar ESS hilang. Lalu yang kelima ada pengendali proporsional derivatif atau PD. Digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Didapatkan rumus UT sama dengan KP dikali ET plus KP TD dikali DET per DT. Dengan KP ini adalah suku penguatan proporsional, TD merupakan waktu derivat dengan KP adalah suku double. Jadi dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 plus TDS. Dengan pengaruh pengendali PD, jika kondisi sistem diberi pengendali PD, maka terdapat 3 pengaruh. Yang pertama, respon sistem menjadi sangat cepat. Lalu yang kedua, bekerja saat nilainya error berubah. Lalu yang ketiga, overshoot rendah. Dengan catatan, KP lebih besar dari KD untuk mempercepat respon sistem dan meredam overshoot. Lalu yang keenam, pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Nah, langsung saja ke pengaruh pengendali PID-nya. Jika sistem diberi pengendali PID, maka terdapat 3 pengaruh juga. Yang pertama, respon transien menjadi lebih baik. Yang kedua, ESS menjadi hilang. Yang ketiga, overshoot rendah. Nah, selanjutnya, saya akan membahas tentang parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rush time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%. 10 hingga 90% dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga, settling time. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu ada delay time, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada maksimum percent overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumus persen MP sama dengan C dikali TP dikurang C infinity per C infinity dikali 100%. Nah, lalu yang keenam ada time peak, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu yang berikutnya ada metode penalaan Turing atau PID. Yang pertama ada metode trial and error dengan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasar hasil yang diamati. Lalu yang kedua ada metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu yang ketiga ada metode Jochen-Kuhn, yaitu mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rest time yang lebih cepat. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.